Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai profesionalisme seorang guru dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui studi kasus. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia yang harus dipenuhi sepanjang hidupnya. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan berkembang dengan baik. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan pengetahuan skill dan mata pelajaran konvensional, melainkan harus mencakup berbagai kecakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan yang ditentukan oleh proses belajarnya sendiri yang mengandung makna. Dengan belajar yang berasaskan pendidikan sepanjang hayat akan menjadikan perubahan sikap atau perilaku dibantu dengan memberi kesempatan untuk berpengalaman yang dapat dikembangkan dengan terwujudnya teknologi. Setiap negara menyadari bahwa guru merupakan sosok penting dalam pendidikan, sehingga perlu adanya usaha peningkatan kualitas guru baik di negara maju maupun berkembang, sehingga menjadikan guru yang profesional. Seorang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana yang bersangkutan dapat membuat keputusan dengan independen dan adil. Jika seseorang menjadi profesional, haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses yang baru, intuisi yang baru, prosedur yang baru, yang mengiring pada suatu pemahaman pada apa sesungguhnya yang diinginkan suatu pendidik. Status, identitas, profesional, kompetensi yang logis dari suatu pekerjaan profesional. Kasus 3. Pak Budi adalah seorang guru biologi di SMA yang telah mengajar selama 20 tahun. Dia dihormati di sekolahnya karena dedikasinya yang tinggi terhadap pendidikan dan murid-muridnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, dia menghadapi serangkaian tantangan yang menguji profesionalisme dan kualitas pengajarannya. Masalah yang dihadapi Pak Budi. 1. Ketidaksetaraan dalam pembelajaran online. Sejak pandemi COVID-19, sekolah beralih ke pembelajaran online. Namun, beberapa murid tidak memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet, sehingga ada ketidaksetaraan dalam akses dan partisipasi. Wabah virus corona atau COVID-19 menyebar dan menginfeksi banyak manusia di seluruh belahan dunia. Hal ini menyebabkan pemerintah menghimbau lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh, untuk menghindari terjadinya lonjakan penularan virus COVID-19. Namun, dalam pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh atau daring mengalami banyak kendala, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kendala yang dihadapi adalah koneksi jaringan yang buruk. Hal ini juga dirasakan oleh Pak Budi dalam memberikan pembelajaran secara daring. Pada saat inilah, peran serta Pak Budi sebagai guru sangat dibutuhkan. Pak Budi dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menunjang peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Pak Budi berperan memfasilitasi peserta didiknya dan berupaya membuat pembelajaran lebih baik, agar semua peserta didik tuntas dalam belajarnya dan tidak ada kesenjangan antara peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Dalam menghadapi kendala berupa koneksi internet yang buruk, tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Budi agar pembelajaran daring tetap terlaksana adalah dengan menyediakan platform yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Contoh platform yang dapat digunakan adalah LMS Pada. Platform ini dapat sangat membantu terlaksananya pembelajaran daring, karena pada platform ini, materi pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil yang memiliki koneksi internet buruk, memiliki kesempatan untuk mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih baik untuk mengakses materi pelajaran. Bentuk evaluasi keberlanjutan yang dapat dilakukan Pak Budi setelah memberikan tindakan perbaikan terhadap permasalahan koneksi internet yang buruk adalah dengan melakukan observasi terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya, menjawab pertanyaan yang diberikan, kemampuan mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan satu topik permasalahan, dan ketepatan dan kesesuaian peserta didik dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, mengukur hasil pembelajaran peserta didik, Pak Budi juga bisa melakukan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester melalui LMS. Masalah yang dihadapi oleh Pak Budi. 2. Perilaku merusak dalam kelas.
beberapa murid mulai menunjukkan perilaku merusak di dalam kelas, seperti gangguan saat guru mengajar, penggunaan bahasa kasar, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Budi yaitu untuk mengatasi kasus perilaku merusak dalam kelas adalah memberikan hukuman sebagai efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan merusak suasana belajar di dalam kelas. Hukuman diterapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan baik. Dalam dunia pendidikan, hukuman diterapkan untuk mengajarkan moral kepada peserta didik tentang perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan dan menyadarkan kembali peserta didik akan hal-hal yang benar yang sesuai dengan peraturan tata tertib. Setelah Pak Budi menerapkan hukuman bagi mereka yang melakukan perilaku merusak di dalam kelas, seperti mengganggu saat guru mengajar, menggunakan bahasa kasar di dalam kelas, dan ketidakpatuhan kepada tata tertib, kini Pak Budi sudah tidak melakukan hal tersebut lagi, karena ada efek jera yang dilakukan atau ditimbulkan dari hukuman yang telah diberikan tadi. Perilaku merusak di dalam kelas di mana beberapa murid mulai menunjukkan perilaku seperti gangguan saat guru memberikan pembelajaran, penggunaan bahasa kasar, dan ketidakpatuhan terhadap tata tertib sekolah adalah tantangan yang tengah dihadapi oleh Pak Budi. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi oleh Pak Budi erat kaitannya dengan kompetensi Pak Budi sebagai seorang guru yang profesional. Kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi kasus ini adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian seorang guru berpengaruh langsung terhadap perilaku peserta didik. Perilaku mengganggu bukanlah hal yang sederhana bagi guru. Pada kondisi tertentu, perilaku ini juga bisa sangat mengganggu proses pembelajaran. Maka dari itu, Pak Budi sebagai pendidik siswa di sekolah memiliki tanggung jawab membentuk moral siswanya dalam upaya membentuk perilaku yang positif, sehingga kasus seperti perilaku mengganggu dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Masalah yang dihadapi Pak Budi yang ketiga adalah stres dan kelelahan. Pandemi dan tantangan pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan stres dan kelelahan bagi guru, termasuk Pak Budi. Wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global terhitung sejak Maret tahun 2020, menyebabkan terhambatnya proses pendidikan. Seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak melangsungkan kegiatan di luar rumah, berkerumun di tempat umum, dan mengurangi mobilitas demi menghindari penularan dan angka kematian yang terus bertambah setiap saat. Hal ini menyebabkan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh agar seluruh peserta didik mendapatkan haknya menerima pembelajaran meskipun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Perubahan sistem pembelajaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Budi sebagai seorang guru. Pak Budi yang telah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan peserta didiknya harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang belum terbiasa digunakan oleh Pak Budi. Pembelajaran tatap muka secara langsung harus dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh. Perubahan proses pembelajaran yang sangat drastis ini mengakibatkan Pak Budi mengalami peningkatan kelelahan dan stres akibat beban kerja yang sangat banyak. Perubahan kebiasaan belajar mengajar selama pandemi seperti penguasaan teknologi membuat Pak Budi mengalami masalah psikologi. Dalam kondisi ini, Pak Budi sebagai guru juga membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi stres dan kelelahan yang dialami. Terdapat dua metode yang dijadikan solusi untuk mengatasi stres dan kelelahan dalam bekerja. Yang pertama, metode solusi panjang. Metode ini menawarkan solusi yang efisien dan nyata. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru yang pertama adalah saling sharing terhadap apa yang dirasakan. Upaya ini dapat membuat beban pikiran kita berkurang dan merasa lebih rileks. Yang kedua, mencari informasi terkait teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi beban kerja. Yang ketiga, melatih diri untuk menjaga fisik dengan berolahraga. Metode yang kedua adalah solusi jangka pendek. Metode ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi stres dan kelelahan akibat beban kerja untuk sementara waktu. Adapun yang dapat dilakukan oleh guru dengan metode ini, yang pertama, melakukan aktivitas yang diselingi dengan intermezzo
maupun humor untuk mencairkan suasana dan terasa lebih rileks dari situasi yang menegangkan dan kurang menyenangkan. Yang kedua, beralih pada aktivitas yang dapat mengalihkan pikiran dari beban pekerjaan, misalnya meluangkan waktu untuk melaksanakan hobi yang dimiliki. Yang ketiga, selalu berpikir positif bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar.